Akhir bulan Syaban sampai bulan Ramadan adalah puncak atau mencapai jumlah terbanyak dalam pelaksanaan ibadah umroh. Umat Islam dari seluruh dunia lebih banyak memilih 2 bulan tersebut karena di samping melaksanakan ibadah umroh juga bisa berpuasa Ramadan di Tanah Suci termasuk umat Islam dari Indonesia. Membludaknya jemaah umroh dari tanah air dan banyaknya minat umat Islam untuk melaksanakan umroh di bulan Syaban dan Ramadan tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu penyebab banyaknya jemaah salah dalam memilih travel yang berakibat terjadinya penelantaran jemaah di Tanah Suci. Bulan Syaban dan bulan Ramadan tahun ini bertepatan dengan bulan Februari dan Maret 2026. Indonesia menjadi negara kedua terbanyak setelah Pakistan yang memiliki umat Islam untuk beribadah umroh. Hal ini terkadang dijadikan kesempatan oleh beberapa oknum pemilik travel memberikan pelayanan seadanya, sehingga masyarakat yang menjadi korbannya. Menyikapi hal tersebut, beberapa tokoh muslim Bali termasuk ormas Islam di Bali menggandeng travel penyelenggaraan umroh dan haji terbesar di Indonesia, Samira, untuk mengedukasi calon jemaah umroh agar tidak terlantar saat melaksanakan ibadah ke Tanah Suci tersebut. Menurut Fatmawati Permana atau yang lebih akrab disapa Empok Entin, salah satu mitra Samira Travel mengatakan agar jemaah tidak terlantar dan hikmat dalam beribadah umroh harus paham dan tahu 5 pasti, yakni 1. Pastikan izin legalitas dari travelnya, 2. Pastikan maskapainya, 3. Pastikan hotelnya saat berada di Tanah Suci, 4. Pastikan visanya, dan yang kelima, pastikan tanggal keberangkatannya. 5 pasti Bapak Ibu. Jadi pasti itu yang pertama pastikan izin travelnya, ya. Yang kedua pastikan maskapainya. Ketika Bapak Ibu memilih travel, pastikan maskapai yang memberangkatkan Bapak Ibu. Itu yang menjadi tidak terlantarnya jamaah. Dan yang ketiga pastikan lagi hotelnya Bapak Ibu. Kenapa banyak sekali jamaah terlantar karena mereka tidak memiliki kepastian hotel ya, baik di Mekah maupun Madinah. Yang keempat, pastikan visanya Bapak Ibu. Banyak sekali travel tidak keluarnya visanya. Dan yang kelima, pastikan lagi tanggal keberangkatan. Diketahui Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam penyelenggaraan ibadah umroh pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, Indonesia resmi menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah jemaah umroh terbanyak di dunia dari total 195 negara. Laporan M. Hadin Samsudin, Denpasar, Garuda TV. Kabupaten Badung masih menjadi magnet tenaga kerja asing. Namun pemerintah memastikan ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di Badung berstatus legal dan terdata resmi. Hingga Desember lalu tercatat 166 tenaga kerja asing telah mendapatkan perpanjangan izin kerja. Sebagian besar tersebar di Kuta Utara sebanyak 60 orang, Kuta dan Kuta Selatan masing-masing 48 orang, serta Mengui 7 orang. Para tenaga kerja asing ini menempati posisi strategis mulai dari marketing manager, direktur, general manager, chef, sport konsultan, hingga trainer. Seluruhnya telah mengantongi pengesahan RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan tercatat di sistem TKA online Kementerian. Pemerintah menegaskan keberadaan tenaga kerja asing ini juga wajib didampingi tenaga kerja lokal agar terjadi transfer pengetahuan dan keahlian kepada para pekerja Indonesia.
Nilo Putu Widiantari, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Badung, menegaskan bagi warga negara asing yang ingin bekerja dengan aman dan sah di Badung, dokumen adalah syarat mutlak. Tenaga kerja asing wajib memiliki ITAS pekerja, bukan ITAS kunjungan. Selain itu, perusahaan harus mengurus RPTKA, mendaftarkan ke sistem TKA online, serta menyelesaikan kewajiban pajak dan retribusi sebelum dinyatakan sah bekerja di Bali. Meski demikian, tingginya jumlah warga negara asing di Bali menjadi tantangan besar pengawasan. Besar ada di daerah Kuta Utara, kemudian ada 60 orang, di daerah Kuta itu ada 48, di Kuta Selatan juga ada 48. Mengui ada sedikit 7 orang. Nah, ini sebagian besar adalah di marketing manager, kemudian ada juga director, ada chef, kemudian ada general manager, ada juga di sport konsultan, trainer, dan pekerjaan mereka tuh sudah dilengkapi dengan dokumen pengesahan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Itu yang terdata di sistem TKA online itu dari Kementerian. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan personel sehingga sinergi lintas sektor menjadi kunci. Dinas Tenaga Kerja mengajak pemerintah desa, kelurahan, kecamatan hingga kepala lingkungan untuk aktif melapor jika menemukan indikasi tenaga kerja asing yang bekerja tanpa dokumen lengkap. Laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pengecekan lapangan demi memastikan seluruh tenaga kerja asing di Badung legal, tertib, dan tidak menggeser peluang kerja lokal. Langkah ini diharapkan mampu menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat sekaligus mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Kabupaten Badung. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Mantap ya, mantap. Dari Kabupaten, Kecamatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Bali menggelar rapat kerja gabungan komisi terkait progres pendirian Koperasi Merah Putih atau KMP. Meski masuk dalam program pembangunan nasional, pendirian koperasi ini masih terkendala masalah lahan di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Karangasem. Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika bersama Wakil Ketua KD Wisya Kusmia Dewi memimpin rapat koordinasi yang melibatkan Diskoperindak, DPMD, serta Forum Perbekel se-Kabupaten Karangasem. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pada prinsipnya seluruh desa dan kelurahan di Karangasem telah siap mendirikan KMP, bahkan sebagian besar sudah memiliki badan hukum. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan aset lahan pemerintah yang terbatas serta regulasinya. Aturan pusat mewajibkan pendirian gerai KMP menggunakan lahan seluas 10 are. Kenyataannya, baik pemerintah daerah maupun provinsi tidak memiliki aset yang cukup terbatas dan tidak tersebar di seluruh desa maupun kelurahan. Ketua DPRD menyatakan siap melakukan koordinasi ke kementerian terkait untuk mencari jalan keluar, serta ada petunjuk pelaksana dan penunjuk teknis yang jelas terkait luas lahan. Pada prinsipnya, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Karangasem sudah sangat siap menjalankan program pemerintah pusat tersebut. Karangasem pada prinsipnya siap untuk menjalankan menjadi koperasi merah putih karena ini merupakan instruksi Presiden dan merupakan program pembangunan nasional. Jadi PSN ini kan otomatis lah ini kita akan masuk ke sini. Jadi ada beberapa yang masih kita kendala. Jadi nanti kita akan segera selesaikan, terutama terkait dengan di gerainya, sehingga nanti terutama dengan regulasinya. Jadi ini masih kita terkendala dengan prinsip-prinsip dalam proses aset yang kita miliki, karena aset kita cukup terbatas gitu, jadi tidak bisa semuanya, karena hampir 75 desa dan 3 kelurahan. Sementara itu, Ketua Forum Perbekel Karangasem Igede Partadana berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran. Salah satu usulan yang muncul adalah pembangunan secara vertikal atau 2 lantai agar tidak terpaku pada luas tanah 10 are. Lahan kita yang terus terang bahwa aturannya kan 10 are dengan fungsi bangunan sampai 600 meter persegi, yang artinya bahwa itu kan harus ada 6 gerai ya. Ada 6 gerai harus dibangun. Nah, inilah kesulitan teman-teman yang mau mengamanatkan dalam koridor 10 are. Nah, sementara kita harapkan nanti dimungkinkan tak nanti pada saat konsultasi tidak hanya 6 are, tapi prototip bangunan mengikuti luas tanah gitu. Tidak seperti sekarang ini 10 are. Kita dengan 6 gerai. Tapi apakah mungkin di lantai 2 atau mungkin hanya 3 gerai atau sebagainya. Sehingga progres perkembangan KDP bisa lebih cepat. Berdasarkan data Diskoperindak, saat ini sudah ada 7 desa yang sudah membangun gedung KMP, di antaranya Desa Pempatan, Besakih, Rendang, Nongan, Kubu, Tulamben, dan Kertamandala. Sedangkan 5 gerai sudah mulai beroperasi, yakni di Desa Besakih, Bebandem, Nyoh Tebel, Sengkidu, dan Tenganan. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmen serius dalam mencegah penyebaran rabies di tengah masyarakat. Upaya vaksinasi satwa, khususnya anjing, disebut telah rutin dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung. Namun Bupati Badung, Iwayan Adiarnawo, kembali mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melapor apabila memiliki satwa yang membutuhkan vaksin rabies. Bahkan Bupati membuka jalur komunikasi cepat bagi warga. Masyarakat dapat langsung menghubungi kontak Bupati agar laporan tersebut segera diteruskan ke perangkat daerah teknis terkait. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi layanan vaksin rabies di lapangan melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Hanya mungkin melalui kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat, kalau toh memang ada punya satwa atau binatang yang memang diperlukan dilakukan vaksin, ya hubungi aja melalui bisa melalui kontak Bupati juga bisa dihubungi, kan bisa cepat didistribusikan kepada
perangkat daerah teknis terkait dalam hal ini Pak Kadis Pertanian Pangan. Bupati Badung Iwayan Adiarnamo menegaskan pencegahan rabies tidak bisa ditunda dan membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat demi melindungi kesehatan manusia maupun satwa. Pemerintah berharap dengan keterlibatan warga, Badung tetap aman dari ancaman rabies dan kasus gigitan hewan penular dapat ditekan secara maksimal. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026 hingga 2031. Dengan struktur anyar ini, PKB Bali memasang target ambisius menembus kursi DPR RI pada pemilu 2029. Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW PKB Bali digelar di Hotel Hilton Garden Inn Bali, Kuta Badung pada Sabtu 7 Januari 2026. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar yang hadir mewakili Ketua Umum PKB Muamin Iskandar. Dalam sambutannya, Abdul Halim menegaskan pelantikan bukan sekedar agenda formal organisasi, melainkan penanda arah perjuangan politik PKB ke depan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner serta kerja nyata yang menyentuh persoalan rakyat. Abdul Halim juga mengingatkan agar ideologi politik tidak berhenti pada wacana, namun harus diperjuangkan hingga mampu mempengaruhi kebijakan publik. Ia menilai struktur partai yang tidak aktif hingga tingkat bawah akan menjadi hambatan serius dalam meraih kemenangan elektoral. Dalam kepengurusan baru ini, Ahmad Iman Sukri dipercaya sebagai Ketua DPW PKB Bali. Ia menegaskan PKB Bali langsung bergerak melakukan konsolidasi untuk menghadapi pemilu 2029. Imam Sukri menargetkan PKB Bali memiliki wakil di seluruh tingkatan legislatif, mulai dari DPRD Kabupaten, Kota, DPRD Provinsi Bali, hingga DPR RI. Untuk tingkat provinsi, PKB menargetkan minimal 3 kursi, sementara 1 kursi DPR RI menjadi sasaran utama di tingkat pusat. Untuk mewujudkan target tersebut, konsolidasi struktur partai hingga tingkat ranting menjadi prioritas.
Kita memimpikan Bali itu ada wakil DPR RI dari PKB. Kemudian provinsinya juga ada wakil juga, paling nggak ada 3 dapil provinsi lah kita targetkan. Kemudian kabupaten kan sudah ada, Jemberana udah 2, kita pengen Jemberana 1 fraksi, Buleleng ya minimal tambah 2 dari 1. Musyawarah cabang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang sebagai langkah awal penataan organisasi dan penjaringan bakal calon legislatif potensial. Dengan kepengurusan baru dan target politik yang lebih tinggi, PKB Bali optimis mampu memperkuat basis elektoral dan meningkatkan perolehan kursi pada pemilu 2029 mendatang. Laporan Destarita, Badung, Garuda TV. Di tengah gempuran material modern berbahan besi, kerajinan alat upakara berbahan bambu justru masih bertahan dan diminati pasar. Di Desa Kapal, Kabupaten Badung, salah satu pelaku usaha sanggah bambu tetap eksis hingga kini, menjaga warisan tradisi sekaligus membuka peluang ekonomi. Sanggah berbahan baku bambu tali dinilai lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sakral yang kuat. Meski material besi dikenal lebih awet, namun sanggah bambu tetap menjadi pilihan utama umat Hindu dalam melengkapi sarana upakara. Salah satu pengrajin, Iwayan Arte, mengungkapkan pesanan sanggah bambu tidak hanya datang dari wilayah Badung, namun juga dari berbagai daerah di Bali, bahkan hingga luar pulau seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera sempat dilayaninya. Peningkatan pesanan biasanya terjadi menjelang Hari Raya Besar umat Hindu. Tahun ini, menjelang Hari Raya Nyepi pada bulan Maret, permintaan sanggah kembali melonjak tajam. Beragam jenis sanggah diproduksi mulai dari sanggah surya, sanggah caru, hingga sanggah semara ratik, yang umumnya digunakan dalam berbagai rangkaian upacara keagamaan. Bambu tali yang sedikit tua menjadi pilihan utama karena lebih kuat dan tahan lama. Jenisnya kalau macamnya luar biasa banyak sebenarnya, yang umum sanggah surya, seperti sanggah cucuk, caru, mudah-mudahan ya sanggah memelepah itu ada sanggah semara ratih nabi warga. Ya. Untuk peminat bagaimana Pak? Sekarang kan banyak yang juga membuat dengan besi Pak. Apakah ini masih ada peminatnya Pak? Peminat masih banyak Pak sebenarnya. Banyak masih, kalau besi itu kan tujuannya hanya awet aja. Kalau ini kan sekali pakai biasanya buang gitu biasanya kalau untuk upakara itu. Jadi lebih ramah lingkungan ya Pak? Lebih ramah lingkungan ya. Sejauh ini di mana Pak sudah dipesan ini Pak? Jauh-jauh pesan-pesanan ini masih sudah banyak, ini sanggah surya ini 2 yang pakai ada sorsigenya itu juga 2 yang pesan sampai tanggal 31 ini. Proses pengerjaan sanggah bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Untuk ukuran standar, satu pengrajin mampu menyelesaikan hingga 2 sanggah dalam sehari. Harga pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Dengan jam kerja sejak pagi hingga sore hari, para pengrajin bahkan rela lembur demi memenuhi pesanan yang terus berdatangan, terutama menjelang Hari Raya Galungan dan Nyepi. Di tengah arus modernisasi, sanggah bambu dari Desa Kapal menjadi bukti bahwa tradisi, kearifan lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.